siang, Pak David. David Apa kabar, Manalo. Pak? Terima kasih, kabar baik. Semoga Oke, kabarnya baik juga di seberang sana. iya. Bagaimana, Pak? Sudah siap untuk menjelaskan dan juga memaparkan tentang hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh PT Astra International di dalam mengatasi pandemi di 2020 kemarin? Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak David Manalu. Selamat siang Bapak Ibu semua. Tentunya yang saya hormati Pak Kemal Gani. Selamat siang Pak. Kemudian para pembicara lainnya, saya lihat ada Ibu Melani, Bu Okti. Nanti di sesi berikutnya juga ada Pak Afri Wandi, Pak Nur Effendi, dan juga mentor saya Pak Yulian Warman yang juga sudah bergabung. Selamat siang teman-teman semua, para peserta webinar hari ini. Hari ini kita akan berdiskusi bersama-sama dan mudah-mudahan bisa juga menginspirasi para peserta di situasi pandemi yang belum juga membaik. Ya, tadi disampaikan Pak Kemal, betul sekali. Saya akan berbagi mengenai apa yang dilakukan oleh Astra sejak tahun lalu sampai hari ini dengan semangat saling bantu. Saya mohon dibantu sharing slide-nya dari teman-teman panitia. Nanti mungkin menunggu voice command dari saya. Oke, kita mulai ke slide pertama. Sebelum saya mulai menceritakan kontribusi Astra di masa pandemi ini, silakan di slide pertama. Izinkan saya sedikit menceritakan mengenai Astra, ya Bapak Ibu. Apakah sudah ke slide kedua sekarang harusnya mungkin ya? Teman-teman panitia? Ya, oke. Baik, Astra lahir pada tahun 1957, didirikan oleh William Surajaya yang punya angan-angan pada saat itu untuk menjadikan Astra ini sebagai pohon yang rindang, yang memberikan perlindungan bagi orang-orang di bawahnya, serta manfaat yang besar bagi orang-orang di sekitarnya. Menjadikan cita-cita Astra ini adalah sejahtera bersama bangsa. Saat ini Astra terdiri dari 7 lini bisnis dengan 238 perusahaan tersebar di seluruh tanah air, didukung oleh 188.000 lebih insan Astra yang unggul yang berlandaskan pada catur dharma. Ini adalah corporate philosophy kami yang mencakup pada kontribusi untuk negeri, layanan terbaik, teamwork, dan juga usaha untuk selalu memberikan yang terbaik. Serta kegiatan kontribusi sosial yang berkelanjutan dalam 4 bidang, yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan juga kewirausahaan. Ada 2 program utama, yaitu 1 Indonesia Awards, yang saat ini sudah mencapai 397 anak muda penerima apresiasi tingkat provinsi dan nasional, serta 871 kampung berseri Astra, Desa Sejahtera Astra yang tersebar di 34 provinsi. Astra juga didukung oleh 9 yayasan yang memiliki kekhususan bidang masing-masing, di antaranya pendidikan di daerah tertinggal, keagamaan, dan pengembangan UMKM yang saat ini sudah mencapai lebih dari 11.000 mitra UMKM binaan Astra. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Kami memiliki branded campaign yang namanya Satu Indonesia. Ini adalah semangat Astra Terpadu untuk Indonesia yang kami luncurkan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 2009 lalu. Ini merupakan realisasi dari langkah nyata grup Astra untuk berperan aktif serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia dalam produk dan layanan karya anak bangsa, insan Astra yang unggul, serta kontribusi sosial yang berkelanjutan untuk kemajuan Indonesia. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Sejak awal Maret tahun lalu, kita semua dihadapkan dengan situasi pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya, unprecedented. Ya, dampaknya bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah-masalah perekonomian. Ya, apa yang dilakukan oleh Astra dari sejak tahun lalu sampai tahun ini, saya akan mulai sedikit menceritakan. Kita mulai dengan slide berikutnya. Yang dilakukan Astra pada saat terjadi pandemi tahun lalu, tentunya memperhatikan utamanya pertama sekali adalah kesehatan dan keselamatan karyawannya dulu. Karena dengan begitu kami akhirnya bisa membantu masyarakat di luar perusahaan. Begitu ya. Dan beberapa inisiatif internal diantaranya dengan membentuk
tim kerja penanganan COVID-19 yang terdiri dari berbagai fungsi tentunya, kemudian menyiapkan Astra COVID-19 Crisis Center untuk layanan kepada karyawan dan keluarga karyawan, kemudian juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan perusahaan bagi karyawannya, termasuk mengisi daily health survey sampai hari ini untuk mengetahui kondisi karyawan dan keluarga dalam satu rumah. Kemudian juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat, termasuk memberikan panduan adaptasi kebiasaan baru bagi lebih dari 350 masjid dan musola grup Astra yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kita lanjut ke slide berikutnya. Astra memiliki yang namanya Nurani Astra. Nurani Astra ini memiliki tugas melakukan kegiatan operasi tanggap bencana dengan baik sesuai dengan instruksi kerja yang sudah ditetapkan oleh kami di komite. Melakukan kegiatan survei lokasi yang terdampak bencana, kemudian mendukung tim SAR-nya Astra dalam kegiatan evakuasi korban bencana, membantu operasional posko wilayah, dan juga membantu kegiatan distribusi bantuan kepada korban bencana. Nah, kemudian pembentukan Nurani Astra ini merupakan wujud komitmen Astra dalam menghadapi tanggap bencana dan membantu korban bencana. Yang pertama, Nurani Astra tahun lalu menyerahkan bantuan tahap pertama pada bulan Maret 2020 berupa alat uji tes, alat pelindung diri, termasuk hand sanitizer, disinfektan gitu ya, kepada berbagai pihak, termasuk BNPB, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kemudian rumah sakit rujukan COVID-19 nasional dan daerah. Kita juga memberikan kendaraan melalui Palang Merah Indonesia, serta bantuan dana untuk Yayasan Bunda Suci Indonesia untuk membantu masyarakat luas. Kemudian tahap kedua, pada bulan April 2020, Astra telah menyerahkan bantuan berupa 20 set intensive care unit dan 100 set kamar isolasi high care unit di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipta Mangunkusumo Jakarta dan juga Rumah Sakit Penyakit Tropik Infeksi Rumah Sakit Universitas Erlangga Surabaya. Bantuan tahap ketiga pada April 2020 tahun lalu, Astra juga telah menyerahkan 30 ventilator untuk rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 yang terdiri dari RSPAD Gatot Subroto, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, dan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Profesor Dr. Suryanti Saroso. Kita lanjut ke slide berikutnya. Bantuan tahap keempat pada bulan Mei 2020, Astra telah menyalurkan bantuan berupa 127.000 lebih paket bahan pokok kebutuhan sehari-hari kepada masyarakat secara nasional. Ini dibantu distribusinya melalui koordinator-koordinator grup Astra cabang-cabang di seluruh Indonesia. Kemudian berlanjut bantuannya karena pandemi masih terus berlangsung. Tahun lalu adalah tahap kelima pada bulan September 2020, yaitu berupa 50 ventilator yang disalurkan ke berbagai wilayah di 18 provinsi di Indonesia yang cukup tinggi pandeminya saat itu. Kemudian tahun ini kami juga sudah mulai turut serta membantu tahap ke-6 pada bulan Maret 2021, paket beras dan juga masker kepada Yayasan Bunda Suci Indonesia untuk membantu masyarakat-masyarakat yang terdampak. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Grup Astra secara bertahap juga melakukan vaksinasi COVID-19 untuk karyawan dan masyarakat luas ya, sebagai bagian dari sinergi pemerintah dan swasta guna meningkatkan cakupan dan mempercepat proses vaksinasi nasional sehingga dapat mendukung terwujudnya kekebalan kelompok pada masyarakat atau kita sebut herd immunity agar dapat mendorong pemulihan perekonomian nasional. Dan sejak 18 Mei lalu tahun ini, Grup Astra juga telah memulai pelaksanaan vaksinasi melalui program vaksinasi COVID-19 Gotong Royong untuk pekerja dan secara bertahap sedang melakukan vaksinasi untuk lebih dari 130.000 orang karyawan Grup Astra dan keluarga inti mereka yang tersebar di seluruh Indonesia dengan mengikuti ketersediaan vaksin yang dikoordinasikan oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia dan pelaksanaannya dibantu oleh Kimia Farma. Dan selain program vaksinasi gotong royong, Grup Astra juga melalui Yayasan Dharma Bakti Astra bekerjasama dengan Halodoc dan melalui dana pensiun Astra telah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana vaksinasi untuk masyarakat luas
di beberapa sentra vaksinasi. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Dalam upaya mendukung pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 pada awal pandemi tahun lalu, Astra juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu dalam sebuah gerakan yang namanya Semangat Saling Bantu, yang diawali dengan gerakan menggunakan masker berbahan kain saat keluar rumah. Waktu tahun lalu masih bisa berbahan kain ya, tapi semakin kesini rasanya kita harus pakai masker medis untuk bisa keluar rumah menggunakan masker. Ya, kita mulai dengan slide berikutnya. Melalui tagar Semangat Saling Bantu dan Kita Satu Indonesia, Astra mengajak masyarakat untuk mengunggah satu foto pada akun Instagram feed pribadi dengan menggunakan masker yang dikonversikan menjadi satu masker lagi untuk kemudian didonasikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Astra juga turut mendukung kegiatan para penerima Satu Indonesia Awards di berbagai penjuru Indonesia. Kalau dilihat di sini cukup banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman para penerima apresiasi Satu Indonesia. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian beberapa aktivasi digital juga melalui digital asset yang kami lakukan untuk mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan dan kebiasaan hidup sehat melalui kanal-kanal digital Astra seperti Instagram dan juga YouTube. Bervariasi program-program yang kami sampaikan agar dapat membantu mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan juga apa yang disampaikan oleh pemerintah, agar juga menjadi perhatian bagi seluruh lapisan masyarakat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sejak tahun lalu, sebagai tanda apresiasi dan dukungan dari Astra, ada program Satu Indonesia Awards, yang tahun lalu adalah tahun ke-12, dan memberikan tambahan kategori apresiasi khusus tahun lalu, yakni pejuang tanpa pamrih di masa pandemi COVID-19. Bersama-sama dengan Dewan Juri, Prof. Emil Salim, Prof. Nila Muluk, kemudian juga Ibu Tri Mumpuni, Pak Ono Purbo, Pak Fahri Jalal, Billy Bun, Dian Sastrowardoyo, saya dan juga Pak Riza Deliansyah tahun lalu, kami memberikan apresiasi kepada anak-anak muda yang telah berjuang tanpa pamrih untuk mencegah penyebaran COVID-19 serta penanganan dampak sosial di seluruh Indonesia. Dan ternyata banyak sekali para pendaftar yang ikut serta dalam kategori khusus yang baru saja kita tambahkan di tahun lalu ini. Dan tidak hanya berkontribusi dalam bidang kesehatan, para finalis di kategori khusus ini juga bergerak dalam bidang pendidikan, kewirausahaan, serta teknologi. Tentunya dengan misi berjibaku melawan COVID-19, para penerima apresiasi ini dengan kategori khusus diantaranya ada yang namanya Ika Dewi, kemudian juga Gali Suci Pratama, ada Arya Ananda, dan juga Revo Suladasya. Serta satu lagi adalah Zulrifan Nur. Ini mereka adalah para penerima apresiasi Satu Indonesia Awards, kategori khusus pejuang tanpa pamrih. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Pandemi mengajarkan Astra agar selalu waspada tapi tetap optimis, menatap masa depan dengan fokus memastikan ketahanan organisasi sehingga pada saat krisis, Astra adalah organisasi yang paling lama bertahan. Untuk bisnis yang sudah ada, kami memperkuat di internal dan melanjutkan upaya-upaya bagi keunggulan operasional, pengelolaan modal kerja, dan cost leadership untuk terus meningkatkan daya saing dan penetrasi produk dan layanan. Astra tetap terbuka untuk mencari peluang-peluang yang layak untuk mengembangkan bisnis yang ada, memanfaatkan ekosistem Astra, dan membuat lini bisnis baru. Baik, ini slide berikutnya adalah slide terakhir saya. Sebagai bagian dari inisiatif strategis untuk mempercepat transformasi digital, Astra juga berinvestasi di Halodoc pada bulan April tahun ini, dan dipilihnya Halodoc karena dinilai mempunyai visi, misi, dan komitmen yang baik dan memanfaatkan platform teknologi. Dan kemudian pada bulan Maret 2021, pemerintah juga telah merilis pajak barang mewah untuk segmen kendaraan roda 4, dan kemudian tentunya Astra menyambut baik kebijakan tersebut
karena seiring perkembangan implementasi kebijakan tersebut, kinerja industri otomotif dan penjualan mobil di tanah air menunjukkan tren yang positif, yang baik gitu ya. Nah, berbagai penyesuaian juga dilakukan oleh Grup Astra selama penerapan PPKM darurat dengan menutup sementara seluruh gerainya di daerah Jawa dan Bali. Yang terakhir, slide-nya, rasanya ini demikian pemaparan saya. Sekaligus saya ingin juga mengajak Bapak dan Ibu semua untuk kuatkan semangat saling bantu di masa pandemi ini, karena kita adalah satu Indonesia. Terima kasih.